Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi memperkenalkan tes kemampuan akademik atau yang disebut dengan TKA sebagai asesmen pengganti UN dengan pendekatan yang berbeda. Nah, dalam video kali ini kita akan coba membahas tentang TKA, termasuk penerapannya serta perbedaannya dengan UN. Lalu bagaimana siswa dapat menghadapi persiapan diri untuk menghadapi asesmen ini. Kita bahas di Rifki Family. Yang menjadi tujuan dasar daripada tes kemampuan akademik atau yang disebut dengan TKA ini menjadi parameter dalam menilai kemampuan akademik siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Namun TKA ini berbeda dengan UN. Hasil TKA tidak digunakan sebagai standar kelulusan, melainkan sebagai indikator seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, lalu apa perbedaannya dengan ujian nasional? Salah satu perbedaan utama antara TKA dan ujian nasional adalah metode penilaiannya. Ujian nasional lebih berfokus pada penguasaan materi melalui hafalan teori, sedangkan tes kemampuan akademik atau TKA untuk menguji keterampilan berpikir kritis berbasis high order thinking skills atau yang disebut dengan HOTS. Jadi soal-soal dalam TKA lebih mengutamakan pemahaman konsep melalui tes verbal, numerik, logika, dan spasial, bukan sekedar hafalan materi saja. Hal ini bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa dalam menganalisa, memahami, dan menerapkan konsep akademik secara lebih mendalam. Apakah tes kemampuan akademik ini diselenggarakan untuk semua siswa? Tentu jawabannya tidak. Karena tes kemampuan akademik atau TKA akan diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan yang seperti di SD itu pada kelas 6. Kemudian SMP pada kelas 9 dan SMA atau SMK itu pada kelas 12. Nah, jadi asesmen ini menjadi salah satu alat ukur bagi sekolah dalam menilai kesiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Nah, jadi sekali lagi, tes kemampuan akademik atau TKA ini tidak diwajibkan untuk seluruh siswa. Namun bagi siswa kelas 12 di SMA maupun SMK, hasil TKA dapat digunakan indikator seleksi perguruan tinggi jalur prestasi. Mata pelajaran yang diuji dalam tes kemampuan akademik atau TKA sangat bervariasi, tergantung pada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan SD dan SMP, itu mata pelajaran yang diuji adalah bahasa Indonesia dan matematika. Untuk jenjang SMA atau SMK, mata pelajaran yang diuji itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, serta pilihan mata pelajaran sesuai dengan jurusan. Nah, jadi maksudnya apa dengan jurusan? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengeluarkan undang-undang tentang jurusan pada sekolah menengah atas yang dahulunya sudah dihapus. Jadi pada tahun ajaran 2025-2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan menghidupkan kembali sistem penjurusan pada sekolah SMA, seperti IPA, IPS, dan Bahasa. Dengan adanya penjurusan, siswa akan mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA sesuai dengan rumpun ilmu yang dipilih. Misalnya, jurusan IPA bisa memilih mata pelajaran fisika, biologi, atau kimia. Sedangkan jurusan IPS bisa memilih pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, atau ekonomi. Sampai kepada simpulan bahwa tes kemampuan akademik ini dirancang untuk memberikan data objektif mengenai kemampuan akademik siswa. Nah, dari hasil TKA ini akan digunakan sebagai acuan dalam seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Yang kedua menjadi indikator penerimaan siswa di jenjang pendidikan selanjutnya. Yang ketiga, memetakan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Jadi, kunci sukses bagi siswa untuk bisa menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA ini, yaitu bagaimana siswa bisa menguasai soal-soal yang berbasis high order thinking skills atau yang disebut dengan HOTS. Semoga ini menjadi informatif. Saya Adi Rifki, sampai jumpa di video yang lainnya.